semester mata kuliah perkembangan peserta didik. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai kasus perkembangan motorik anak usia prasekolah. Di sini saya mengambil kasus mengenai keterlambatan bicara anak pada usia 5 tahun. Baiklah, contoh kasus yang saya ambil yaitu mengenai dua anak kembar laki-laki. Nah, pada usia 18 bulan mereka diajak oleh orang tuanya ke luar negeri, tepatnya di Australia. Kemudian pada usia 2 tahun orang tua dan si kembar kembali ke Indonesia. Nah, mereka berasal dari Banyumas, Jawa Tengah, sehingga mereka pulang ke Indonesia yaitu tepatnya di Banyumas, Jawa Tengah. Kemudian pada saat kembali ke Indonesia, si kembar mengalami keterlambatan atau mereka lebih banyak menggunakan bahasa tubuh daripada mengucapkan dengan berbicara. Nah, seperti contohnya ketika dia ingin menjawab iya, dia hanya menggunakan anggukan. Kemudian kalau dia ingin menjawab tidak, mereka hanya dengan gelengan, ataupun ketika mereka ingin ke sana, mereka hanya menunjuk arah. Nah, kemudian orang tua memutuskan untuk memeriksakan si kembar ke dokter. Namun hasil pemeriksaan tidak ada gangguan atau tidak ada permasalahan dalam kesehatan mereka. Kemudian pada usia 3 tahun 3 bulan si kembar dan orang tua pindah ke daerah Tangerang. Nah, pada usia 4 tahun si kembar mengikuti les membaca dan berhitung serta mengaji. Kemudian di usia 4,5 tahun si kembar masuk ke taman kanak-kanak kelas A. Nah, pada saat masuk ke taman kanak-kanak kelas A, si kembar mengikuti tes IQ atau tes intelijensi. Nah, tes tersebut diikuti pada usia si kembar 5 tahun. Nah, dari hasil intelijensi ternyata juga baik, hasilnya juga baik, hasil intelijensi mereka. Pada saat si kembar masuk ke taman kanak-kanak kelas A, guru dalam berbicara itu menggunakan bahasa Indonesia namun juga bercampur bahasa Sunda, karena guru mereka berasal dari Jawa Barat yang lebih banyak menggunakan bahasa Sunda. Nah, jadi ketika guru tidak mengetahui arti dalam bahasa Indonesia, guru tersebut mengucapkan dengan bahasa Sunda yang sulit dipahami bagi si kembar karena tidak memahami bahasa Sunda. Namun setelah diberikan pancingan oleh guru berupa pertanyaan, si kembar juga menanggapi dengan baik. Si kembar A lebih banyak diam, namun si kembar A itu lebih banyak bertanya daripada menjawab. Kemudian si kembar B itu ketika ada pertanyaan dari guru, dia menjawab dengan baik. Jadi ketika ada pertanyaan, baru si kembar B ini mulai berbicara dengan baik. Selanjutnya yaitu penyebab si kembar mengalami keterlambatan berbicara. Nah, keterlambatan berbicara dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Ketika lingkungan mereka, orang-orang di lingkungan mereka lebih banyak diam atau memiliki sifat yang kurang dalam berbicara, itu juga mempengaruhi si kembar. Seperti orang tua mereka, bapak mereka tidak suka banyak berbicara. Ibu mereka sebetulnya cerewet, namun ketika sudah lelah kurang memperhatikan anaknya sehingga sang anak tidak dilatih dalam berbicara. Kemudian bahasa yang digunakan juga mempengaruhi dalam berbicara. Seharusnya bahasa yang digunakan itu hanya satu yang mereka pahami, karena pada saat di luar negeri menggunakan bahasa Inggris, kemudian di Indonesia menggunakan bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Jadi seharusnya dalam mengajak berbicara si kembar itu menggunakan bahasa yang mudah dipahami, seperti menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Kemudian teman juga mempengaruhi. Ketika si kembar berteman dengan ketika si kembar bermain dengan teman akrab, si kembar akan banyak berbicara. Nah, ketika menemukan teman baru, si kembar lebih banyak diam dan tidak aktif dalam berbicara. Kemudian kondisi peserta didik atau kondisi si kembar. Jadi kondisi si kembar memiliki kesehatan yang baik, jadi tidak ada gangguan dalam kesehatannya.
dalam hal kesehatan juga baik, kemudian mental mereka juga baik, dan IQ mereka juga baik. Jadi tidak ada gangguan yang mempengaruhi mereka mengalami keterlambatan dalam berbicara. Selanjutnya yaitu cara mengatasi keterlambatan bicara pada anak. Yang pertama yaitu orang tua bisa lebih banyak mengajak bicara anak, seperti bertanya mengenai kegiatan atau kegemaran atau hal-hal lain yang disukai oleh anak, agar anak memiliki motivasi untuk menjawab sehingga dapat melatih bicara anak. Kemudian yang kedua yaitu orang tua bisa membacakan buku cerita kepada anak, sehingga nanti anak dapat menanggapi apa yang diceritakan oleh orang tua. Kemudian yang ketiga yaitu menghindari penggunaan Android secara berlebihan. Kemudian yang keempat yaitu orang tua mengajak anak untuk bernyanyi, sehingga anak akan merasa senang dan mengikuti orang tua dalam bernyanyi. Nah, bernyanyi juga dapat melatih motorik anak dalam berbicara. Saran untuk kasus keterlambatan perkembangan bicara anak usia prasekolah yaitu bagi orang tua harus lebih memperhatikan perkembangan motorik berbicara anak, seperti orang tua mengucapkan kata yang sudah dikuasai anak, kemudian anak menirukan. Nah, itu akan meningkatkan motivasi anak dalam berbicara. Kemudian bahasa dalam berkomunikasi dengan anak juga harus menggunakan bahasa yang mudah mereka pahami, seperti dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in a